Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum, hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan membuat sebuah video. Dan kali ini judul videonya ada tak gentar dengan IMF, Jokowi promosi hilirisasi di Australia, Indonesia jadi raja baterai listrik. Nah itu dia judulnya guys. Seperti yang kita tahu ya, akhir-akhir ini emang hilirisasi yang kebijakan dari Pak Presiden Jokowi ini ya. Ada IMF ini lagi ya. Aduh, aku pusing sendiri kalau lihat berita yang kayak gini nih. Oke, kita lihat dulu nanti video ini ya. Ini katanya tadi Bapak Presiden Jokowi ini promosi hilirisasi di Australia, jadi raja baterai listrik nih katanya ya. Kita putar aja langsung ya. Kita lihat dulu. Mereka sangat memahami dan menyadari bahwa untuk menciptakan nilai tambah dan untuk mendorong negara berkembang menjadi negara maju, salah satu instrumennya adalah hilirisasi. Apa itu? Inggris pada saat abad ke-16 itu dia melarang ekspor wol. Oh, melarang ekspor wol. Kalau kita kan tambang nikel. Joko Widodo itu bintang dan saya pikir dan apa yang ia capai sekarang di Indonesia itu luar biasa dan tidak ada tanda untuk berhenti. Jadi dia emang hebat. Wow. Lawan IMF, Indonesia terus promosi hilirisasi. Pemerintah Indonesia yang dijalankan karena memang IMF kan menyuruh stop ya untuk terus melanjutkan proyek hilirisasi pertambangan seperti nikel, bauksit dan sebagainya. Meskipun mendapat serangan dari mana-mana, termasuk di antaranya Dana Moneter Internasional atau IMF yang meminta Indonesia untuk menghapus program hilirisasi tersebut. Dan Indonesia secara tegas merespon tidak akan menyetop hilirisasi dan akan terus Indonesia menolak stop hilirisasi. Indonesia bisa naik kelas menjadi negara maju. Indonesia zaman sekarang tidak bisa lagi dibodoh-bodohin oleh pihak manapun. Nggak bisa dimanfaatkan dalam sebuah sejarah lagi gitu ya. Dari beberapa negara-negara berkembang menjadi negara maju pada ratusan tahun yang lalu, mereka merubah pola. Yang pertama, mereka sangat memahami dan menyadari bahwa untuk menciptakan nilai tambah dan untuk mendorong negara berkembang menjadi negara maju, salah satu instrumennya adalah hilirisasi. Apa itu? Inggris pada saat abad ke-16 itu dia melarang ekspor wol sebagai bahan baku tekstil. Dan sampai dengan abad 17 seluruh bahan baku tekstil dia yang kuasai. Apa yang terjadi? Negaranya menjadi negara yang ya. Tahun 1930 Amerika mempergunakan tarif impor 40%. Supaya apa? Membangun industrinya di dalam negeri. China tahun 80-an TKDN-nya dia buat kebijakan 80%. Kita baru 80%-nya dari berapa? 80%. Finlandia tahun 86 itu dia menerapkan seluruh FDI yang masuk tidak boleh lebih dari 20% sahamnya. Dan negara-negara ini kemudian mereka menjadi negara hebat. Ini sejarah. Apakah kita Indonesia tidak boleh mengikuti jejak mereka? Apakah kita harus ikuti gaya IMF yang menurut saya tidak pantas untuk kita mendengar sebagian ya? Sebagian bagus, dipuji-puji Indonesia juga. Sebagiannya baguslah. Yang nggak bagusnya gue nggak setuju. Jadi saran saya IMF kasih rekomendasi kepada negara yang lagi gagal dan utang kita udah selesai ya sama IMF.
Kita harus terima kasih kepada pemerintahan sebelumnya. Kita harus terima kasih kepada pemerintahan sebelum Pak Jokowi, yaitu di zamannya Pak SBY. Pak SBY ya. Itu berhasil menyelesaikan utang kita ke IMF. Benar-benar zaman Pak SBY sih emang jaya banget ya. Ini kayak lingkar darat ibarat. Ya sih guys, kenapa kita nggak boleh gitu ya mencontoh negara maju yang sebelumnya mereka juga melakukan hilirisasi kayak Inggris tadi yang stop ekspor wall gitu ya. Kenapa IMF ini malah ngotot nyuruh Indonesia ini untuk stop hilirisasi gitu ya. Tapi untung aja pemerintah Indonesia sekarang kan cerdas semua. Jadi walaupun ini bilang stop, Pak Jokowi sendiri menjawab tegas menolak. Ini keren. Banyak paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tidak cocok dengan kondisi negara. Dan saya ingin mengatakan bahwa langit runtuh pun hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara dalam pemerintah Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin. Yang kedua, larangan ekspor tetap kita lakukan. Kalau bawa kita ke WTO, WTO aja. Masa orang lain boleh, kita nggak boleh. Yang benar aja. Masa negara ini udah merdeka. Teman-teman tahu bahwa merebut kemerdekaan kita ini tidak seperti Malaysia atau Singapura. Itu pemberian. Kita ini mengorbankan nyawa. Banyak nyawa ya. Pemberian, merebut. Banyak yang mati, banyak yang diperkosa, banyak yang kerja rodi. Jangan negara kita sudah merdeka kemudian ada lagi yang macam-macam. Sementara dengan ada Jadi jangan mau dimanfaatkan lagi gitu ya guys. Jangan mau dibodohi sama negara barat. Pada tanggal 4 Juli, Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan perusahaan terkemuka di Australia. Dengan pertemuan itu, Presiden Jokowi menyatakan Indonesia memiliki potensi tinggi sebagai tujuan investasi dengan kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi, dan politik yang terjaga. Selain hilirisasi, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia juga memiliki potensi luar biasa dalam sektor energi hijau berupa energi baru terbarukan dari angin, air, panas bumi, biofuel, dan surya. Dengan bekerja sama dengan Australia, Indonesia bisa sukses dengan hilirisasi agar bisa produksi EV baterai dan mobil listrik. Kenapa begitu? Karena Australia punya mineral yang tidak dimiliki Indonesia, yaitu lithium. Dan di Indonesia punya nikel, bauksit, mangan, kobalt, dan sebagainya. Dengan bekerja sama dengan Australia, Indonesia dipastikan bisa menjadi raja mobil listrik dan EV baterai dunia. Raja mobil Layaknya listrik. Taiwan dengan chip dan Korea Selatan dengan komponen elektroniknya. Karena dengan seperti itu, dunia bisa bergantung kepada Indonesia mengenai mobil listrik. Dua-duanya bisa menempuh investasi investment di Australia dan di Indonesia di dalam konteks pertambangan sampai dengan processingnya dan juga bagaimana mineral ini bisa dikaitkan dengan pembangunan mineral Indonesia, contohnya dengan nikel, yaitu juga ada rare earth di sini dan lain-lain. Jadi ini adalah hal yang sangat kritikal untuk kita berdua, dan tadi membangun industri, membangun ekosistem seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden. Indonesia dan Australia harus membangun kerjasama ekonomi yang lebih substantif dan strategis melalui pengembangan bersama produksi baterai EV. Jadi tidak ada yang bisa stop Indonesia atau ganggu Indonesia melakukan hilirisasi agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Malaysia juga bukan tandingan Indonesia lagi, dan Indonesia dimodali dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang banyak. Dan hal tersebut bisa bikin negara-negara barat takut terhadap Indonesia seperti yang mereka takuti dengan kebangkitan Tiongkok. Oh. Kepala negara Australia gunakan bahasa Indonesia. Betapa Indonesia sangat di apa tadi? Nah,
itu dia guys, semoga aja kerjasamanya ini berhasil ya guys, karena emang harus kita harus bisa mengambil kebijakan itu, jangan mau bergantung lagi sama negara barat gitu ya. Lagian kenapa sih INF ini ngotot banget gitu menyuruh stop untuk hilirisasi Indonesia ini ya, kebijakan dari Pak Jokowi ini ya. Ya, apakah itu sangat merugikan bagi INF atau negara barat sana gitu, sehingga ngotot gitu ya. Tapi walaupun begitu, salut banget sama Bapak Presiden Jokowi. Dia ini benar-benar sosok yang tegas banget guys, langsung menolak gitu ya. Ya, itu memang penting bagi sosok seorang pemimpin sih guys. Jangan mau kita ini tuh udah merdeka gitu loh, dan kemerdekaan ini tuh kita raih sendiri, bukan pemberian kita rebut ya. Jadi jangan mau lagi Indonesia tercinta kita ini tuh masih dibodoh-bodohi, dimanfaatkan sama negara besar barat sana. Apalagi sumber daya alam kita masih melimpah ruas, juga sumber daya manusianya ya udah bisa dikedepankan juga, karena banyak belajar di luar juga ya. Jadi untuk apa bergantung sama negara yang hanya memanfaatkan, membodohi negara kita gitu. Kita harus bisa membangun negara kita ini lebih maju. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye.